Yang terakhir fraksi PKB. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan seluruh rekan-rekan Komisi 3, yang saya hormati Pak Menpora, Kementerian Hukum dan HAM, PSSI dan calon naturalisasi kita, Kevin Ronald Fardong dan Jens Reven. Saya pertama tentu sampaikan apresiasi kepada Menpora, Kumham dan PSSI sekaligus Direktur Teknik pada beberapa kali sudah berusaha untuk meningkatkan prestasi sepak bola kita melalui semangat naturalisasi. Tapi tentu juga perlu kita ingat bahwa tadi disampaikan oleh Pak Hinca bahwa naturalisasi ini bukan cuma sekedar memindah kewarganegaraan, seperti memanggil kembali mata air. Tapi ternyata begitu sampai di Indonesia prestasinya menjadi prestasi air mata. Iya, menurut saya ini juga perlu kemudian terus dievaluasi. Dan saya kira memang prestasi itu butuh proses. Dan hari ini sudah mulai terlihat Indonesia rankingnya terus meningkat. Gitu. Nah, saya kira ini juga perlu kemudian terus dimonitor. Banyak sekali talenta-talenta kita yang ada di luar negeri, bukan hanya sekedar di Belanda, tapi juga di negara-negara yang lain, dan tentunya ini juga akan sangat positif mendukung persepak bolaan kita. Tetapi sebelum itu, dan saya senang sekali, baru kali ini proses naturalisasi dihadirkan secara langsung yang bersangkutan. Berapa kali saya ikuti proses naturalisasi tidak pernah, hanya mungkin lewat Zoom saja. Hari ini ada Kevin Ronald Fardong, meskipun Jens Reven juga ternyata sedang ada di luar negeri. Saya kira saya juga, kalau boleh diperkenankan pimpinan, saya ingin bertanya kepada Kevin. Pimpinan, saya mau tanya kepada saudara Kevin, kenapa alasan saudara ingin menjadi warga negara Indonesia? Karena prestasi sepak bola di Belanda jauh lebih baik dibandingkan Indonesia. Kalau di Indonesia kan sampai saat ini ya begini-begini aja prestasinya. Justru ketika misalnya ada di Belanda, kemungkinan prestasi Anda akan menjadi lebih baik hari ini. Minta tolong dijawab. I want to help the local players to develop, and I want to fight for the World Cup to achieve that, and yeah, that's it. Ataukah hanya itu? Karena memang kalau begitu kan berarti targetnya hanya ingin meloloskan Indonesia ke Piala Dunia saja. Coba tolong jelaskan. Because when I came here for the first time, I felt directly home. I felt the love from the people, and I spoke with the guys in the team already. So I knew some guys already in the team, and they told me only good stories about Indonesia and about the team. And I want to give the people something back, because you guys let me come in Indonesia. So I want the people. I want to give the people something back, and yes, that's for that I can help the local players, and also I want to be a motivator and an example for the people. So not only on the pitch, but also when we are not playing. And I want to be a good example for the youth in Indonesia. Oke, terima kasih. Selanjutnya kepada saudara Jens Reven, saya kira juga saya perlu tanyakan juga alasannya kenapa ingin menjadi warga negara Indonesia. Silakan Jens.
Suaranya nggak ada ini, Ketua. Ya, nggak ada suaranya ya? Maksudnya dia mau menjadi dosen untuk main bola. Baru saya bisa jadi terjemahnya. Kendala teknis ya? Nggak bisa ya? Di situ, suaranya. Speaker di Mana? Di sini coba dibuka dong. Belum tersambung. Saya kira ini penting saya tanyakan kenapa meskipun naturalisasi ini hanyalah berbasis target, tapi saya kira kita bisa tersambung, sudah? terdengar di sana. Saya kira juga. Itu ada. Oke, silakan. Yeah. So why I want to be an Indonesian citizen? I think Indonesia is developing very good right now. You see everything is growing, and I think the love from all the people in Indonesia is such amazing, in like totally different than in the Netherlands. So I think the love here is very great, and I love it. And they are developing good, and I want, of course, to make my grandparents, so my grandmother, father, and my grandfather, on that side from the family, I want to make proud. Ya. Oke, terima kasih. Jadi saya kira Kelvin dan Jens ini sebetulnya saya menganggap bukan orang asing, Ketua. Mereka ini orang Indonesia juga. Cuman mereka belum dikasih kesempatan untuk kembali ke Indonesia. Itu tadi yang disampaikan oleh Pak Hinca bahwa saatnya kembali memanggil mata air, dan mudah-mudahan prestasi kita juga sama, menjadi prestasi yang mata air, prestasi yang membanggakan. Jadi saya kira atas dasar itu kemudian saya berikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Menpora, Kumham, dan PSSI dan seluruh anak bangsa kita yang ada di luar negeri, yang mereka punya talenta-talenta hebat di bidang apapun. Silahkan kembali ke Indonesia, ayo kita sama-sama bangun Indonesia menjadi lebih baik dan besar kemudian. Mungkin itu pimpinan, terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Izin pimpinan, boleh satu lagi? Oke. Boleh dong. Boleh dong, silakan. Boleh dong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati pimpinan beserta anggota Komisi 3, yang saya hormati Mas Menteri, Mas Dito, kemudian yang mewakili Menkumham dan juga seluruh jajaran, dan tentunya yang kita banggakan hari ini, Mr. Calvin Ronald Verdong and also Mr. Jens Reven. Welcome in Commission 3. Yeah, this is like we in Commission 3. Yeah, this is like we meeting like this, ya, daily like this. Oke, pertama-tama tentu saya ingin menyampaikan apresiasi tentunya kepada Mas Menteri, karena dengan pencapaian-pencapaian yang telah dilakukan oleh Menpora beserta dengan PSSI, ya alhamdulillah tadi peringkat-peringkat kita secara dunia dan juga pencapaian yang lainnya alhamdulillah terlihat sangat sangat membanggakan. Ya tentu saya ini melihat dan berkaca bahwa ini karena menterinya menteri masih muda yang berprestasi dan juga kader terbaik dari partai saya. Boleh dong saya membanggakan? Boleh dong ya. Oke. Dan kemudian juga saya melihat suasana sepak bola di Indonesia ini, apalagi kemarin setelah selesainya Liga 1 ini luar biasa, bahwa gegap gempita, kebanggaan dan bahagianya masyarakat yang khususnya yang menang ini menjadi kebahagiaan kita bersama. Kita lihat di media sosial dan lain sebagainya banyak selebrasi. Tetapi yang sangat kami khawatirkan, ya mungkin ini juga menjadi bagian dari nanti pembinaan Menpora kepada PSSI, agar PSSI juga bisa memberikan pembinaan kepada kawan-kawan di klub-klub sepak bola yang di Indonesia, agar selebrasi itu tidak dirayakan secara berlebihan dan mengganggu keamanan masyarakat. Karena yang saya lihat ini sudah terjadi di Indonesia, bahkan kemarin saya lihat ada di Bandung ya khususnya. Mohon ini disampaikan kepada PSSI dan semua klub sepak bola yang di Indonesia. Kemudian yang selanjutnya Pak Menteri, kemarin kami dari Komisi 3 baru saja pulang dari Portugal.
Dan Bapak Dubes sedikit menyampaikan pesan kepada kami bahwa sebetulnya organisasi sepak bola di Portugal ini ingin sekali membantu keberadaan organisasi sepak bola di Indonesia. Mungkin seperti barter atau apalah, barter atlet dan juga barter pelatih atau lain hal sebagainya. Ya kenapa tidak? Saya lihat karena Portugal ya tentu negara pencipta Cristiano Ronaldo dan banyak juga pemain-pemain hebat lainnya. Oleh karena itu mudah-mudahan hal ini bisa ditindaklanjuti karena yang saya dengar katanya belum ada respon dari PSSI terkait hal ini. Padahal saya rasa ini sebagai terobosan yang luar biasa ke depannya. Termasuk juga hal yang telah dilakukan oleh Pak Dubes yang pernah disampaikan kepada kami semua bahwa mereka pun ingin barter atau ingin meminta pelatih badminton. Ya, karena mereka lihat kualitas pemain dan pelatih badminton di Indonesia bagus sehingga mereka ingin adanya barter pelatih badminton ke Portugal. Ya saya rasa ini suatu hal yang baik, mudah-mudahan kedepannya ada jalan keluarnya sehingga baik itu bola, sepak bola, badminton dan seluruh cabang olahraga yang lain ini menunjukkan keistimewaannya di mata Indonesia dan juga di mata dunia. Kemudian selanjutnya izin pimpinan saya ingin sedikit bertanya kepada mungkin Calvin saja ya karena hanya ada Calvin di sini. So Calvin, can you describe what do you feel about this naturalization process? Are you feel happy? Are you feel proud? Because you finally become an Indonesian citizen, following your parents as Indonesian also. And the second question is, because you will be an Indonesian citizen, can you sing Indonesian national anthem, just a little bit maybe, in front of us right now, because Indonesian national anthem is our pride, so I hope you can sing together maybe with us. Thank you. Terima kasih pimpinan, mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya serahkan kepada Pak Menteri dan Pak Dirjen, ada beberapa catatan untuk saudara Kelvin dan Jen. Pertama, nanti kalau sudah belum, ini juga sebentar dulu, tanggung. Nanti kalau sudah jadi warga negara Indonesia, harus bisa berbahasa Indonesia. Kedua, harus hafal Pancasila. Ketiga, harus hafal lagu Indonesia Raya. Masa nantinya bisa yang ini ya. Dan yang terakhir harus belajar budaya Indonesia. Silakan Pak Kelvin untuk menjawab dari pertanyaan Ibu Rosi. Silakan. First, the whole night I learned the Pancasila and the Indonesian anthem. That's why I'm a little bit tired because I learned almost the whole night. But the anthem is a little bit too difficult. But to answer your question, I feel very proud and I'm very happy to be an Indonesian. So that's my answer on your question. Maaf pimpinan, maybe can you follow us just word by word. Hiduplah Indonesia Raya. Can you follow me? Okay. If you sing, I follow. But Okay. everybody have to sing. Okay. Also, so Jens everybody in have this to room, put the I hope sound on. everybody will sing Indonesian anthem with me. Hiduplah Indonesia Raya. Tuh, dua. Indonesia. Oke, bisa ternyata. bisa ternyata pimpinan. Oke lah, tinggal mungkin belajar ke depannya. Oke ya. Baik, sudah banyak pertanyaan dari kawan-kawan dari semua fraksi. Mungkin ada penjelasan dari Pak Menteri dan Pak Dirjen. Silakan Pak Menteri. Ya, sebelumnya Bapak Ibu, pimpinan Komisi 3 dan seluruh anggota Komisi 3 dan seluruh fraksi, saya ucapkan terima kasih karena permohonan yang diajukan telah disetujui dan saya mungkin hanya
menjelaskan sedikit. Yang pertama-tama, apa yang dilakukan dari masa 2023 sampai saat ini terkait naturalisasi, saya kembali tegaskan bahwa untuk naturalisasi pemain sepak bola yang kita lakukan itu benar-benar pemain yang memiliki darah langsung Indonesia. Mungkin tadi ada yang bertanya 2010 karena apa yang dilakukan jauh sebelumnya itu sangat berbeda. Dan saat ini yang kita optimalisasikan memang bagaimana kita mengetahui database potensi atlet diaspora di seluruh dunia dan di seluruh cabang olahraga, Pak Hinsa. Kebetulan kami sekarang sudah membentuk tim khusus diaspora dan dari tahun lalu sudah terkumpul sebanyak 600 database atlet diaspora ada di 13 cabang olahraga. Jadi tidak hanya sepak bola. Dan kebetulan Gen 7 salah satu yang masuk di dalam database kami pada bulan Juli 2023 dan kalau tidak salah bulan Desember 2023 yang bersangkutan sendiri mencoba mengontak tim Kemenpora. Jadi memang saudara Gen 7 ini sangat bersemangat untuk menjadi WNI. Dan alhamdulillah tim dari PSSI juga menemukan data yang sama, jadi klop. Hal-hal seperti ini yang kami tingkatkan dan banyak terima kasih juga ini ke Komisi 3 karena setiap proses selalu sigap, responsif, dan juga cepat. Ini apresiasi tinggi-tingginya. Dan yang pasti ke depan penjagaan masalah naturalisasi ini pasti kita akan perketat dan filtrasinya juga kami perkuat. Jadi jangan sampai potensi dari atlet nasional kita terganggu, tapi ini justru saling melengkapi. Dan kami ingin diaspora juga mendapatkan hak yang sama dengan atlet nasional karena sesungguhnya mereka juga darah Indonesia. Dan mungkin Bapak Ibu sekian apa yang dapat saya tambahkan. Mungkin Pak Dirjen mau menambahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Menteri, Bapak Pimpinan yang terhormat, anggota Komisi 3, Bapak Ibu yang kami hormati. Terima kasih atas masukan yang disampaikan oleh Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang terhormat. Tadi juga ada beberapa masukan yang sangat penting menurut kami ya terkait dengan misalnya adalah kita harus lakukan talent scouting yang dilakukan bersama-sama antara Kemenpora, terus kemudian juga organisasi keolahraganya dalam hal ini PSSI dan tentunya tidak tertutup juga kemungkinan untuk cabang-cabang olahraga lainnya beserta Kemenkumham untuk mencari warga-warga atau ex-warga negara Indonesia yang dapat berkontribusi, punya potensi kontribusi terhadap Indonesia. Ini izin Bapak Pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang terhormat, kita juga tidak hanya melakukan, memang sedikit di luar konteks, tapi tidak hanya terhadap potensi-potensi untuk mendukung dunia keolahragaan kita, tapi kita juga sudah mulai mengidentifikasi potensi-potensi mereka-mereka diaspora kita yang mempunyai, yang masih bersekolah ya, di tempat-tempat yang baik, bagus di luar negeri, dan juga mereka yang berprestasi atau menduduki jabatan-jabatan strategis di berbagai perusahaan asing di luar negeri ataupun pemerintah asing. Nah, oleh karena itu kami terima kasih atas masukan, kritik yang disampaikan. Tentunya ini akan menjadi bahan rujukan bagi kami untuk melangkah ke depan dalam hal mencari potensi-potensi terbaik dari warga Indonesia. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah mendengarkan penjelasan pemerintah baik oleh Menpora maupun Dirjen AHU. Selanjutnya sekali lagi kami ingin menyampaikan, memintakan persetujuan kepada Komisi 3 apakah menyetujui permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Kelvin Ronald Perdong dan Jen Rapen untuk selanjutnya diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, semua fraksi menyetujui. Selanjutnya saya rasa rapat kita hari ini cukup dan kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Menteri beserta jajaran
Pak Dirjen beserta jajaran. Apabila tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, rapat akan kami tutup dengan ucapan terima kasih kepada Pak Menteri dan Pak Dirjen beserta jajaran. Demikian rapat saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.